Ada satu kebiasaan kecil yang terlihat tidak berbahaya. Semua orang melakukannya, dan mungkin lu juga. Nanti aja. Dua kata sederhana yang terdengar ringan. Tapi diam-diam menghancurkan banyak masa depan. Raka bukan orang malas. Dia punya mimpi. Dia ingin hidup lebih baik. Ingin sukses. Ingin membanggakan orang tuanya. Semua sudah jelas di kepalanya. Masalahnya cuma satu. Dia tidak pernah mulai. Siang itu, Raka duduk di kamarnya. Ponsel di tangan. Scroll tanpa tujuan. Video motivasi lewat. Video orang sukses lewat. Raka menonton serius. Mengangguk pelan. Lalu berkata dalam hati, besok gua mulai. Kalimat itu terasa kuat. Seperti janji. Tapi besok datang. Dan tidak ada yang berubah. Raka bangun siang. Ambil ponsel. Scroll lagi. Nonton lagi. Dan tanpa sadar, hari itu habis. Tanpa satu langkah pun. Malamnya, dia berkata lagi. Besok aja. Hari berikutnya sama. Tidak ada kegagalan besar. Tidak ada masalah besar. Justru itu masalahnya. Semua terasa normal. Sampai dia tidak sadar, hidupnya mulai diam. Hari berubah jadi minggu. Minggu jadi bulan. Dan sesuatu mulai berubah. Awalnya dia santai. Merasa masih punya waktu. Tapi waktu tidak pernah menunggu. Suatu malam, Raka duduk sendirian. Tanpa ponsel. Tanpa suara. Hanya pikirannya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia bertanya. Gua ngapain aja selama ini? Pertanyaan itu sederhana. Tapi berat. Dia mencoba mengingat. Apa yang sudah dia capai? Jawabannya? Hampir tidak ada. Dadanya terasa sesak. Bukan karena dia gagal. Tapi karena dia sadar. Dia tidak pernah benar-benar mencoba. Dia bukan kalah. Dia hanya tidak ikut bermain. Raka berdiri. Melihat cermin. Wajahnya sama. Tapi terasa lebih kosong. Dia mulai takut. Bukan takut gagal. Tapi takut hidupnya akan tetap seperti ini. Diam. Tidak berkembang. Hanya berulang. Dia membuka galeri. Melihat foto lama. Saat dia masih semangat. Saat dia masih yakin. Dia tersenyum kecil. Lalu sadar. Dia tidak kehilangan mimpi. Dia hanya menunda terlalu lama. Dan kata, nanti. Sudah mencuri terlalu banyak dari hidupnya. Ada satu tempat yang terlihat aman. Tidak menyakitkan. Tidak menakutkan. Tapi diam-diam, menghancurkan banyak masa depan. Zona nyaman. Raka tidak merasa hidupnya buruk. Dia masih bisa makan. Masih bisa tidur. Masih bisa tertawa sesekali. Semua terlihat baik-baik saja. Dan justru itu masalahnya. Tidak ada tekanan. Tidak ada rasa terdesak. Tidak ada alasan kuat untuk berubah. Hari-hari Raka berjalan sama. Bangun siang. Ambil ponsel. Scroll tanpa arah. Tertawa sebentar. Lalu bosan. Lalu ulang lagi. Dia sering berkata, hidup gua santai. Tanpa sadar. Santai itu berubah jadi jebakan. Raka masih punya mimpi. Tapi mimpinya hanya ada di kepala. Tidak pernah benar-benar dikejar. Dia tahu dia bisa lebih. Tapi dia tidak merasa harus lebih. Karena hidupnya masih nyaman. Suatu sore, Raka melihat temannya. Dulu biasa saja. Sekarang mulai berubah. Punya penghasilan. Punya arah. Raka hanya melihat. Lalu berkata dalam hati, dia emang beda. Tanpa sadar. Dia sedang mencari alasan. Untuk tetap diam. Malamnya, Raka kembali ke kamarnya. Membuka ponsel lagi. Melihat kehidupan orang lain. Yang terlihat berkembang.
Dia menghela napas pelan. Lalu berkata, "Gua juga bisa." Tapi kalimat itu berhenti di kepala. Tidak pernah jadi tindakan. Hari berganti. Minggu berganti. Tapi tidak ada perubahan. Raka mulai terbiasa. Terbiasa dengan hidup yang sama. Terbiasa dengan rasa cukup. Meskipun di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berkata, "Lu bisa lebih dari ini." Tapi suara lain menjawab, "Santai aja. Belum waktunya." Dua suara itu terus berulang. Sampai akhirnya, suara pertama mulai hilang. Raka semakin jarang memikirkan mimpinya. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia terlalu lama diam. Sampai mimpinya terasa jauh. Tidak nyata. Suatu malam, Raka duduk sendirian. Kamar gelap. Suasana sunyi. Tidak ada distraksi. Tidak ada hiburan. Hanya dirinya sendiri. Dan pikirannya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa tenang. Dia merasa hampa. Hidupnya tidak buruk. Tapi juga tidak berkembang. Dia seperti berdiri di tempat yang sama. Terlalu lama. Dan di titik itu, Raka mulai mengerti sesuatu. Zona nyaman tidak menghancurkan secara langsung. Tidak terasa sakit. Justru terasa baik-baik saja. Sampai waktu habis. Tanpa perubahan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Raka menunduk pelan. Dia sadar. Dia tidak terjebak karena keadaan. Tapi karena pilihannya sendiri. Dia memilih diam. Dia memilih nyaman. Dan sekarang, dia mulai merasakan akibatnya. Bukan dalam bentuk kegagalan. Tapi dalam bentuk kekosongan. Malam semakin larut. Raka berbaring. Menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak merasa santai. Dia merasa tertinggal. Bukan karena orang lain lebih cepat. Tapi karena dia tidak pernah benar-benar berjalan. Ada satu kebiasaan yang sering dianggap wajar. Bahkan terlihat sepele. Tapi diam-diam bisa menghancurkan rasa percaya diri seseorang. Membandingkan diri sendiri. Raka tidak merasa dia gagal. Sampai suatu hari, dia mulai melihat orang lain. Scroll media sosial. Lihat teman lama. Ada yang sudah punya penghasilan. Ada yang sudah punya arah. Ada yang terlihat lebih jauh. Raka terdiam. Awalnya dia hanya melihat. Tanpa perasaan apa-apa. Tapi lama-lama, pikirannya mulai berbicara. Dia kok bisa ya? Padahal dulu biasa aja. Gua kenapa masih di sini? Pertanyaan itu terus muncul. Tanpa dia sadari. Rasa yang tadinya tenang, mulai berubah. Raka mencoba menenangkan diri. Ah, tiap orang beda jalan. Tapi beberapa detik kemudian, dia membuka lagi. Melihat lagi. Membandingkan lagi. Dan kali ini, lebih dalam. Dia mulai melihat kekurangan dirinya. Mulai mengingat hal-hal yang belum dia capai. Mulai merasa tertinggal. Padahal, tidak ada yang benar-benar berubah. Hidupnya masih sama seperti kemarin. Tapi cara dia melihat dirinya sudah berbeda. Malamnya, Raka duduk sendirian. Ponsel di tangan. Tapi tidak lagi sekadar hiburan. Sekarang, jadi sumber tekanan. Dia melihat satu persatu. Teman yang dulu tertawa bareng. Sekarang sudah punya hidup masing-masing. Dan tanpa sadar, Raka mulai mengecilkan dirinya sendiri. Kayaknya gua nggak cukup. Bagus. Kayaknya gua emang nggak bisa. Kalimat itu pelan. Tapi berbahaya. Karena semakin sering diulang, semakin terasa benar. Hari berikutnya, Raka mencoba tidak membuka media sosial. Dia ingin fokus ke dirinya sendiri. Tapi pikirannya sudah terlanjur penuh. Setiap dia diam,
Perbandingan itu muncul lagi. Dia mulai mengingat siapa yang lebih dulu berhasil, siapa yang lebih cepat berubah. Dan tanpa sadar, dia mulai kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Bukan karena dia benar-benar gagal, tapi karena dia terus melihat orang lain, tanpa melihat dirinya sendiri. Suatu malam, Raka kembali duduk dalam diam. Kamar gelap. Suasana sunyi. Dia menatap kosong ke depan. Lalu bertanya pelan. Gue sebenarnya kurang apa? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya pikiran yang terus berisik, membandingkan, menilai, menghakimi. Raka menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai mengerti sesuatu. Masalahnya bukan orang lain yang terlalu jauh, tapi dia yang terlalu sering melihat keluar, sampai lupa melihat dirinya sendiri. Dia lupa bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Dia lupa bahwa perjalanan tidak bisa dibandingkan. Tapi semuanya sudah terlambat untuk hari itu. Rasa percaya dirinya sudah mulai retak. Perlahan, tanpa suara. Malam semakin larut. Raka berbaring, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak hanya merasa tertinggal, tapi juga merasa tidak cukup. Dan itu jauh lebih berbahaya. Ada satu hal yang jarang diakui. Bukan malas, bukan tidak mampu, tapi takut untuk memulai. Raka sebenarnya tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu langkah pertama. Dia tahu harus mulai dari mana. Tapi setiap kali ingin mulai, selalu ada yang menahan. Bukan orang lain, tapi pikirannya sendiri. Kalau gagal gimana? Kalau jelek gimana? Kalau orang lain lihat? Pertanyaan itu muncul. Pelan. Tapi terus berulang. Sampai akhirnya, dia tidak jadi mulai. Hari itu, Raka duduk di depan layar. Semua sudah siap. Ide sudah ada. Waktu juga ada. Kesempatan juga ada. Tinggal mulai. Tapi tangannya diam. Dia hanya menatap. Menunggu momen yang terasa tepat. Menunggu rasa yakin. Menunggu perasaan siap. Tapi itu tidak pernah datang. Waktu berjalan. Kesempatan lewat. Dan lagi-lagi, tidak ada yang berubah. Raka menghela napas pelan. Menutup semuanya. Lalu berkata dalam hati, besok aja. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia takut. Takut hasilnya tidak sesuai harapan. Takut terlihat bodoh. Takut dibandingkan. Takut tidak cukup baik. Dan semakin lama dia menunda, rasa takut itu justru semakin besar. Malamnya, Raka berpikir, kenapa susah banget buat mulai? Dia mencoba jujur pada dirinya sendiri. Dan jawabannya sederhana. Karena dia terlalu banyak berpikir sebelum melangkah. Dia ingin semuanya sempurna. Dia ingin hasilnya bagus. Dia ingin terlihat berhasil. Padahal, dia belum mulai apa-apa. Raka menunduk. Dia sadar sesuatu. Dia bukan takut gagal. Dia takut terlihat gagal. Dan itu membuatnya diam. Hari berikutnya, kesempatan itu datang lagi. Waktu kosong. Ide masih ada. Tapi rasa takut juga masih ada. Kali ini, lebih besar. Karena dia sudah terlalu sering menunda. Semakin lama dia diam, semakin sulit untuk mulai. Seperti berdiri di depan pintu yang sebenarnya tidak terkunci. Tapi dia tidak pernah berani membuka. Raka menatap kosong ke depan. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai mengerti. Bukan dunia yang menahannya. Bukan keadaan. Tapi pikirannya sendiri. Yang terus membuat alasan. Yang terus menakut-nakuti. Sampai akhirnya, dia memilih diam. Malam kembali datang. Raka berbaring. Menatap langit-langit.
Dan satu kalimat muncul lagi. Gua sebenarnya bisa. Kalau gua mulai. Tapi kalimat itu berhenti di sana. Tidak pernah jadi tindakan. Dan di titik itu, Raka mulai sadar. Bukan kurangnya kesempatan yang membuatnya tetap di tempat, tapi keberaniannya yang tidak pernah muncul. Dan selama dia masih takut untuk mulai, hidupnya tidak akan pernah benar-benar berjalan. Ada satu keputusan yang terlihat kecil, tidak dramatis, tidak terlihat hebat, tapi justru itu yang menentukan segalanya. Bertahan. Raka tidak menemukan jawaban besar malam itu. Tidak ada pencerahan. Tidak ada motivasi yang tiba-tiba muncul. Yang ada hanya kelelahan dan pilihan. Pagi itu, Raka bangun seperti biasa. Tubuhnya masih berat. Pikirannya masih penuh. Tidak ada semangat besar. Tidak ada rasa yakin. Tapi kali ini, dia tidak pergi. Dia tidak lari. Dia tidak berhenti. Dia duduk lagi. Di tempat yang sama. Dengan perasaan yang sama. Tapi dengan satu keputusan kecil. Gua lanjut. Tidak terdengar hebat. Tidak terasa spesial. Tapi itu berbeda. Karena sebelumnya, dia selalu menunda. Selalu berhenti. Selalu mundur. Hari itu, Raka mulai lagi. Pelan. Tidak sempurna. Bahkan masih berantakan. Tangannya masih ragu. Pikirannya masih berisik. Tapi dia tetap jalan. Sedikit demi sedikit. Tanpa menunggu yakin. Tanpa menunggu hasil. Waktu berjalan. Tidak ada perubahan besar. Tidak ada keajaiban. Tapi ada satu hal yang tidak dia sadari. Dia tidak berhenti. Siang datang. Lalu sore. Raka masih di sana. Bukan karena dia kuat. Tapi karena dia memilih untuk tidak menyerah hari itu. Malamnya, Raka duduk sendirian. Sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan bahagia. Bukan bangga. Tapi tenang. Tenang karena dia tahu. Hari ini dia tidak lari. Hari berikutnya, Raka kembali ragu. Kembali lelah. Kembali ingin berhenti. Tapi sekarang, dia punya satu bukti kecil. Bahwa dia bisa bertahan. Dan itu cukup untuk membuatnya mencoba lagi. Hari demi hari berlalu. Tidak cepat. Tidak mudah. Kadang dia jatuh lagi. Kadang dia malas lagi. Kadang dia hampir berhenti lagi. Tapi satu hal mulai berubah. Dia selalu kembali. Bukan karena dia selalu kuat. Tapi karena dia sudah tahu. Rasanya bertahan. Raka mulai mengerti sesuatu. Bertahan bukan tentang tidak pernah jatuh. Tapi tentang selalu kembali. Setelah jatuh, malam kembali datang. Raka berbaring. Menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak bertanya, ini bakal berhasil nggak? Dia hanya berpikir, gua jalan lagi besok. Dan kali ini, itu cukup. Raka belum sampai mana-mana. Belum berhasil. Belum berubah jauh. Tapi satu hal sudah pasti. Dia tidak lagi diam. Dia tidak lagi menunggu. Dia berjalan. Pelan. Tertatih. Tapi nyata. Dan di dunia yang penuh orang yang berhenti di tengah jalan, itu sudah lebih dari cukup. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang tidak berhenti.